mereka latihan. Jadi nanti kita latihan seperti biasa. Nanti kalau misalnya ada hal-hal lain, misalnya ada yang mau disampaikan dari Abi, nanti dipersilakan aja ya. Oke ya, langsung aja. Oke, seperti biasa kayak apa latihannya? Oh ya. Ngeset aja dulu satu tambahan. Berarti ambil dulu, ambil busurnya dulu, ambil busur. Satu-satu tertekan saya di sini. Ya, udah. Tahan sedikit ya. Sabar. Nah, oke, udah clear. Udah. Ganti. Kasih ini, kasih barkat. Iya. Tiga dulu. Dia pegang aja nggak apa-apa. Tiga dulu. Sikaplah, hadaplah hadapnya. Ya. Kurang naik deh. Naik, Ya, tarik, full. Masih goyang dia. naikkan. Mati luka itu, naikkan lagi. Naik lagi. Ya. Oke. Iya. Ya. Masya Allah. Sudah ya. Ini 5 sudah. Sudah. Ija keluar dulu. Lima semua ya. Keluar pegang aja ininya. Jadi yang paling sering dilupakan pemanah senior kalian itu dia tidak pernah murojaah di 5 meter. Nah, itu yang bahaya karena ada saatnya permainan itu karena memulainya dari 5 meter dan akhirnya nanti kembali ke 5 meter. Berkuda itu 5 meter, dinamik itu 5 meter. Nah, terjadi akhirnya ketika dia lupa dengan 5 meter itu akhirnya berantakan. Bahkan Abi itu sering adakan challenge itu 5 meter. Itu yang menang anak-anak malahan. Yang dewasa malah kalah. Jadi 5 meter itu penting. Itu jarak pemula mengawali langkah sampai dia mengakhiri langkah pun harusnya di situ. Ayo, mulai. Enggak apa-apa dua-dua dong. Hadapnya. Ya. Ya, kalau main sabar dan santai. Nah, Siap dulu. Ada yang jago buru-buru. Auna sudah hatam juga. Ya nah. Berikutnya siapa? Ya, Dindun. tiga ya. Udah ada pasangan nanti ditemenin. Siap. Mundur yang lain mundur. Kembar kayaknya. Iya. Kurang naik noknya. Noknya kurang naik. Naikkan. Ya, itu bahaya. Oke. Jadi harus sejajar ya. Rumusnya nok itu yang bahaya kalau enggak sejajar pinjam. Jadi rumusnya nok itu gini ya, kalau enggak ada ini, enggak ada safety ini, itu lurus dulu. Jadi ini lurus sejajar, naikkan 1 nok. Jadi posisi di sini. Ini 1 nok nih, naikkan gini. Nah, itu 1 untuk safety di sini. Safety di sini dia tidak akan kena
nanti waktu rilis tidak kena di sini nantinya. Mm-mm. Terus yang kedua, bidikan tidak akan merubah bidikan, karena kalau posisi begini bidikannya harus di bawah ini target ya, bidiknya tuh di sini nih. Jadi di bawahnya target ini bidiknya. Cara bidiknya gimana? Bebas, tergantung penglihatan, karena teori orang masing-masing beda. Ada yang membidik melalui ini ujung knob. Nah, ada yang membidik melihat ininya. Ada yang membidik melalui samping sini, ada yang samping sini. Tergantung. Yang penting diarahkan ke titik ini target di bawahnya. Satu titik aja di bawahnya gini. Jangan juga begini jauh di gini. Nah, nanti kalau nanti larinya kemana, nah itu tinggal membalasnya. Kan pernah Habib kasih tahu kan ya, itu seperti itu. Intinya kalau yang tidak punya knob, ini yang diingat, jangan di bawah begini. Ini satu bahaya, untuk ini bahaya. Yang kedua cenderung ke atas dia, nantinya cenderung larinya ke atas kalau posisi ini di bawah gini. Nah kalau dia begini terlalu tinggi, itu bahaya juga. Jadi dia nanti arrow itu sering begini lah. Nah itu biasanya, atau dia nancapnya gini. Nah kalau ada tancapan begini, itu biasanya knob-nya ini terlalu ke atas. Memang masuk, tapi dia posisi knob tuh nanti kayak gini, arrow itu di bantalan. Itu kelihatan dari sininya. Ya lanjut. Nah, ini bentar dulu. Kalau bisa nanti ada lakban kertas itu Bun. Karena ini kan dia kulitnya dari anu aja. Itu alangkah bagusnya dilakbanin, supaya juga itu tujuannya lakban itu batas ini. Jadi nanti kalian sudah tahu teori ini enggak yang megang ini? Ya kan? Nah, ini kan harus handle-nya dilihat, oh ini ratanya di sini. Jadi nanti begini. Nah, begitu kita begini, itu biasanya sudah pas sama lakbannya. Nah, itu salah satu fungsinya lakban, itu batasan ini handbow kita. Batasan handbow di lakban. Terus yang kedua, supaya ini tidak lecet ininya. Nah, walaupun ini kan sayang nih, oh cantik kan, kalau dilakbanin kan lebih cantik lagi, tidak gores-gores ya. Tapi kalau tidak dilakbanin tidak apa-apa juga sih, tapi kalau mau awet dilakbanin. Nah seperti ini dilakbanin lebih bagus. Tinggal nanti mainnya yang di sini. Oke, nanti tinggal main yang ininya aja dilakbanin satu kalau memang. Tapi kalau pakai tambring tidak boleh dilakbanin ininya. Nah kalau nanti main pace shooting harus ada ini rest knob-nya di sini. Jadi batasan begitu kita masuk ke sini kan amit ya. Jadi begitu kita masuk, kalau kayak gini lewat terus nih. Tes, nah lewat. Tes, lewat. Tapi kalau ada knob-nya itu begitu tes masuk langsung ngerem dia. Tes langsung ngerem di sini. Nah, itu tujuannya itu untuk supaya ini tidak goyang, tidak lari kanan kiri atau atas ke bawah. Ya, lanjut. Ini pelan-pelan sambil jalan Abi koreksi satu persatu. Jadi nanti bisa untuk PR kan. Ini jangan ditahan deh, apa namanya? Buka nanti tanganmu. Genggam aja, langsung genggam gini. Ya. Itu kalau mantul karena apa tuh biasanya? Itu biasanya pas kan dia kena di atas tuh, di belakangnya tuh bolong. Jadi dia tidak nancap sempurna. Akhirnya dibalas sama bantalan yang balas itu. Bukan karena tarikan? Tidak. Oh. Itu biasanya dari sana. Dari Karena bantalannya. kan dia bolongan, Iya. bolongan itu tidak rapat, sehingga begitu kena separuh gini nih balas. Oh. Ya, cabut dulu. Siapa lagi dua? Itu. Bersiap. Yang sudah Dindon aja mundur, dulu, Dindon sudah. mundur. Yang belum aja. Barkat mundur. Barkat mundur. Siapa? Dua. Itu Roni nanti berdua. Belum semua kan? Belum. Mundur Panji. Ya. Enggak ngeliat target itu, ngeliat knob. Iya. Pi. Enggak ngeliatin target kan. Lihat itu kan. Terus
Nah pada saat rilis fokuskan Kak aja. belum A. Oke. Next, bersiap maju. Roni sama Ini ke berapa meter? 10. Roni 15 kah? Tapi bisa 10 tadi ya? 15. 15 lagi. Kalau di 10 saingannya bisa. Saingannya banyak kali 10. Ada Yes. Rosin, ada Kevin, ada Ahmad yang rekornya luar biasa. Ya. Nah, Nggak kena jilbab. Kena jilbab. Kasihan dindingnya ya. Udah. Udah bisa. Ini untuk latihan aja. Tapi kalau nanti latihannya di 5 meter harus 3 ya. Kenapa? Itu yang hancur nanti error nanti. Jadi harus 3-3 aja. Ya. Nah itu ketinggian itu, nakung ketinggian. Di bawahnya berarti ya. Ya bisa. Tapi turunkan handmu. Kalau di situ turun handle ya. Oke. Nah ini bidiknya lurus saja. Bawah dikit. Nah itu cenderung naik kan dia. Bidiknya di bawah. Angka 4 kuning bawah, coba kuning bawah. Ya, tetap yang sama. Nah, ya kan? Ya, lagi. Di bawah bidiknya jangan seperti biasa. Masih gitu. Lupa ya. berarti turun lagi ke 5 meter ini. Ya. Jadi nanti anak-anak itu ada titik jenuh. Nah ketika dia titik jenuh itu harus di refresh itu ulang lagi dari Oh, bawah lagi. rojaah lagi ya. Pasti ada. Hampir semua pemanah ada namanya titik jenuh. Bahkan teman-teman yang sudah menguasai 70 meter itu kadang Pasang dulu. titik jenuh tuh muncul Pak. Iya. Nah pas pada saat titik jenuh muncul itu dari kerajaan. Ke bawah berarti bidikannya ya, ke bawah. Ini enggak merojaah juga nih. Oke, cabut. Abi Udah, butuh kan? busur 1, era 1. Coba dipinjam. Ayo cabut dulu. Sudah punya kan? Jelas betul. Ya, kumpul sini ya. Ayo kumpul, Kalau tinggal mau di depan. Nggak kelihatan. maju. Baik ya. Itu ya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda, Abi. Terima kasih udah diberi kesempatan untuk bersama anak-anak. Jadi sedikit mengulas dulu tentang anak-anak, ya. Beberapa kesalahan yang bukan kesalahan sih, lebih tepatnya kekeliruan yang mungkin anak-anak itu semua tidak menyadarin. Yang paling banyak Abi lihat tadi itu kebanyakan dari sisi pemasangan knocking, ya. Makanya karena di situ tidak banyak yang tidak ada rest ini,
Nah itu patokan nggak ada. Yang patokan pertama untuk handle itu mungkin mengulang sedikit. Jadi taruh aja posisi jari tengah ya. Untuk menentukan itu cari posisi jari tengah. Nah baru di ini kan. Nah begitu ini posisi, ini sudah posisi dah tepat ininya ya. Jadi begini ini udah tepat posisi tengahnya. Nah yang kedua posisi knocking arrow. Knocking arrow ketika kita knocking begini, ini usahakan lurus dulu. Kalau tidak ada ininya ya, knockingnya lurus dulu, terus dinaikkan 1 knock. Ini untuk menghindari lukanya di sini. Nah kalau yang sudah ada lakbannya, nanti di review aja, dilepas, diulang pasang. Nah ini kekeliruan mendasar yang akhirnya tembakan tuh tidak bisa konsisten. Terus yang ketiga tarikan itu Abi sering lihat ini posisi begini nih, benar ya, narik ini ditahan, narik, begitu narik di sini ini belum nutup, ini kadang udah dilepas. Nah usahakan tidak apa-apa mau yang seperti ini boleh, cuman pada saat mau rilis itu usahakan tenang dulu, karena Abi selalu lihat posisi narik ini baru nyampe di anchor, ini sudah langsung begini langsung dilepas. Jadi tarik begini, ini tidak apa-apa gini, tapi ini untuk mengukur boleh. Nah nanti diturunkan dulu, begitu turun ini tahan dulu, jangan langsung dilepas ya, tahan, bidik, baru tarikan. Nah 5 asas yang anak-anakku harus ingat itu dalam memanah ada 5 asas. Yang pertama apa? Genggaman. Jadi genggaman di handball 1 ini harus kuat, karena pernah kan Abi tarik ya, kalian pegang Abi tarik, nah itu tujuannya ini genggaman harus kuat. Yang kedua kuncian. Nah yang dalam hadis Rasulullah yang masuk dalam memanah sunnah itu teknik tam. Jadi tripijir ada, terus lapik ada, banyak. Tapi yang masuk dalam kategori sunnah itu tam, jadi kuncian jempol itu tam. Itu 2 yang 5 asas tadi, genggaman, kuncian. Nah terus ada tahapan ketiga dan keempat tuh bisa bolak-balik. Ada yang dia kalau dia mamluk itu biasanya membidik dulu. Membidik kan mamluk tuh gini mamluk. Nah itu mamluk. Tapi kalau kita goyim tarik dulu. Nah, jadi boleh tarik dulu baru bidik, atau bidik dulu baru tarik tuh boleh. Itu 3 dan 4. Sudah beli di lain. Tahapan kelima itu rilis. Lah tadi katanya tidak bisa, banyak antaran. Jadi kita beli di lain karena perlu. Rilis itu, Maaf ya. Rilis itu lebih disempurnakan. Rilis itu jangan dilempar, tapi rilis itu ke belakang. Nah, ada orang rilis itu begini, boleh tapi rilisnya begini. Nah itu boleh, bisa, cuman cenderung tidak konsisten. Kalau mau konsisten, tarik posisi ini jangan didorong lagi, langsung ditahan set, pelan-pelan tarik set. Nah ngelepas gini, jadi lepas. Jadi ada 2, jadi boleh begini, nah tarik garis lurus atau begini. Nah tapi memang yang paling nyaman itu tarik lurus. Nah tarik lurus. Nah kalau pot aksa itu ngajarin ini jangan sampai terbuka lebar. Nah kalau ini masih ada hentakan. Nah, jadi pelan aja, santai aja. Nah jadi dibuka tipis saja, tipis dibuka sini. Nah tuh. Nah itu dari asas 5 asas dalam memanah ya. Nah kemudian nanti di dalam memanah kan, dalam panahan sendiri ada 4 unsur, yaitu apa? Ada yang kan ada 4 unsur itu. Ketepatan, kecepatan, kekuatan, safety atau pengamanan. Nah, di antara 4 ini kembalikan ke anak-anakku sekalian, apakah mau gimana? Kalau mau ketepatan, jadi drone itu mainnya lebih ke ketepatan. Kalau mau ketepatan simple rumusnya, cari busur yang paling ringan. Ya, jadi bukan tinggi-tinggian. Kalau memang saya mau jadi masternya drone umpamanya, cari busur yang paling nyaman dan paling ringan.
karena master dunia itu dia cuma pakai berapa? 30 sampai 35 lbs. Enggak lebih dari itu. Karena batas kekuatan otot manusia itu terbatas. Nah, kecuali dia mau kekuatan yaitu warbow. Jadi busur harus di atas 100 lbs. Di Samarinda itu baru ada satu orang yang tembus 80 lbs, belum ada yang sampai 100. Kalau Habib Nijam sudah 105. Nah, itu membutuhkan waktu lumayan ekstra. Jadi namanya tuh KPJ. KPJ itu malam-malam. Nah, harusnya diimbangin dua-duanya. Kenapa diimbangin dua-duanya? Karena suatu saat kita butuh kedua-duanya. Pada saat kita main ground atau ketepatan, kita butuh busur ringan. Supaya karena kan lombanya tuh banyak tuh, apalagi besok yang ikut 3 kategori lumayan tuh. Ikut kategori 1, kategori 2, kemudian kategori 3, kemudian aduan yang kedua dan aduan yang ketiga. Berarti 5 fase yang diikutin. Lumayan capek. Nah, itu caranya KPJ, nama istilahnya KPJ. Cari busur yang berat, makanya harus punya minimal 2 busur. 1 busur ringan yang biasa kita pakai, kedua busur latihan. Busur latihan tuh untuk melatih otot. Jadi KPJ itu kita narik tanpa arrow. Jadi 1, 2, tahan sampai 15, kembalikan. Nanti tarik lagi 1 sampai 15, kembalikan sampai 36 kali tarikan. Itu sama dengan 1 sesi. Tapi dilakukan kapan? Malam. Kenapa harus malam? KPJ itu akan membentuk memori otot ketika malam hari. Jadi dia stretching, dia benar-benar free, tidak ada kegiatan, santai, relax. Kita latih. Nah, termasuk gym. Kenapa nge-gym itu malam lebih bagus daripada siang? Karena pada saat itulah pembentukan ototnya lebih bagus. Jadi itu. Jadi tarik, tahan sampai 15 detik, terus. Nanti kalau kira-kira busur itu sudah terlalu ringan, bisa dinaikkan lbs-nya. Abi itu di rumah ada yang 70 sudah habis jual, tapi sebelumnya ada 56. Nah, itu 56 narik tanpa arrow. Tarik kalau malam. Lagi santai-santai tarik, sebelum tidur tarik 36 kali tarikan. Nanti efeknya ketika main di ground itu biar lama nahannya tahan itu. Nah, jadi 2 unsur itu paling tidak harus ada dikuasain. Jadi ground atau warbow itu nanti larinya kekuatan. Kalau kecepatan apa? Fast shooting mainnya ya, fast shooting. Dinamik itu mainnya kecepatan dan kekuatan. Kalau dinamik itu hampir semua ada kecepatan, ketepatan, kekuatan ada di dinamik. Jadi kalau kemarin siapa yang menang dinamik di sini kemarin? Andin sama Hauna. Sudah berarti minimal sudah bisa menguasai 80% penguasaan diri antara kecepatan, kekuatan, ketepatan itu ada di situ. Jadi itu sering-sering. Bi, gimana dengan latihannya kok? Kan nggak ada tempat. Kalau latihan dinamik gampang kok. Bikin aja garis di sini, startnya di sana. Lari ke sini nembak, balik lagi, lari lagi sini nembak, udah. Nggak perlu latihan dinamik, nggak perlu apa. Dan dia kan tidak jarak jauh. Dinamik itu paling jauh 15 meter biasanya dari target. Balikpapan sendiri ngadakan itu cuma 5 dan 10. Kelasnya dewasa loh, 5 dan 10. Nah, kenapa? Makanya Habib bilang harus ada murojaah. Karena gini, orang itu semua bidang ya, entah kalian hafalan aja ada namanya titik jenuh, benar enggak? Ya. Jadi secara dulu Habib belajar itu manusia itu, setiap manusia ada titik jenuh pada saat dia melakukan kegiatan apapun itu. Kalian aja makan kadang ada titik jenuh, ya benar enggak? Coba suruh makan terus dari pagi sampai siang, terus pasti capek ngunyahnya, bener kan? Sama orang memanah itu, bahkan banyak teman-teman atau yang senior kalian yang sudah 70 meter menguasai, itu dia ketika main di 70 udah bete. Nah, itu caranya apa? Kembali ke 5 meter. Kembali 5 meter, mainnya 3 arrow aja, nggak usah banyak-banyak, 3 arrow, 3 rambahan. Nah, cara targetnya gini, 3 arrow, 3 rambahan, kena angka tertinggi. Jadi banyak di sini 6. Berarti bikin poin 18. Paham enggak? Ingat ya, poin 18. Kalau umpamanya rambahan pertama sukses 18, rambahan kedua sukses 18, rambahan ketiga harusnya targetnya 18.
begitu cuma dapat 16 umpamanya, berarti kan 664 umpamanya. Nah itu diulangin 0 lagi. Nah itu namanya murojaah seperti itu. Nanti sampai kalian sudah tidak bosan lagi nih, baru mengulang lah. Ikutin jarak yang memang sudah ditetapkan. Jadi 5 meter itu jangan pernah dilupakan. Satu, mungkin bisa juga diagendakan sebulan sekali kembalikan ke 5 meter. Nah itu harusnya seperti itu ya. Mungkin itu aja. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nah kalau nggak ada, Abi kasih challenge bagi yang ikut selekda nanti atau acara seleksi Pornas itu, yang juara scoring atau aduan, juara loh ya, bukan yang juara bantalan. Juara scoring dan aduan itu juara 1 Abi kasih busur bending. Masya Allah. Juara 2-nya Abi kasih busur plet. Busur plet itu seperti ini nih, busur plet. Oh. Nah, juara 3-nya itu arrow setengah lusin. Masya Allah. Ya semangat semangat. Khusus aduan itu aduan sampai juara 4. Nah, untuk aduan nanti Abi kasih quiver. Masya Jadi challenge Allah. Abi itu ada 4 itu. Siapapun itu, jarak berapapun ikut. Begitu dia menang, nanti boleh nanti sama Bunda catat namanya, nanti boleh ke toko. Masya Allah. Ya, ada pertanyaan lagi? Jadi harapan Abi tetap semangat. Terus di ini sama Abi sama Abah nanti diajarkan hal-hal yang kalau umpamanya kok kayaknya keliru ya, boleh nanti Bunda WA ke Abi, nanti Abi kasih jawabannya apa-apa yang memang belum bisa ya. Baik, mungkin itu aja karena Abi ditunggu juga di Unmul. Jadi Abi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Abi minta tolong sebentar ini dilihatkan itu katanya pilas atau enggak? Ini tinggal diurut aja. Jadi kalau penyakitnya apa namanya bending busur flat itu biasanya ininya bisa miring sampai sini. Nah tinggal caranya ini dilihat. Ini sudah bagus nih. Jadi kalau umpamanya di sini agak miring ke sini ya, itu dibalas saja. Tapi jangan banyak-banyak, diurut. Namanya diurut. Jadi hampir semua busur sama. Jadi memang harus ada diurut. Jadi lihat. Makanya tahapannya pada saat masang. Itu lihat masangnya. Umpamanya gini ya. Ini pertama masang ya. Pertama masang harus yang paling diingat tuh diurut dulu. Jadi begitu masang, sudah pastikan ada di dogojinya. Ininya ada di dogoji itu, ini paritannya nih. Kalau sudah jangan langsung ditarik, dikeker dulu. Oh ini miring sini, oh ini miring sini bawahnya. Udah, kalau dirati naik, oh sudah lurus, baru boleh ditarik. Usahakan setiap habis masang itu jangan langsung udah ditarik. Jadi habis dibidik terus diurut baru ditarik dulu. Tujuannya apa? Tujuannya mengetahui ini ada beresiko enggak. Terus yang kedua, jangan sampai ada retakan di sini kita enggak tahu. Pada saat main langsung lepas, nah itu bahaya. Jadi kita tarik dulu. Nah tujuannya menarik itu mengecek kondisinya aman enggak. Ketika ini safety aman, boleh dilanjut. Kadang ada yang kalau ditarik baunya kerak itu apa? Oh itu biasanya busur-busur baru. Oh gitu. Nah itu busur-busur baru karena kan dia lem. Oh, enggak apa-apa tapi ya. Kemarin biasanya busur-busur baru kan. Kalau sudah busur lama ditarik biasanya sudah enggak, atau dia busur ini biasanya cuma ditarik di 25. Tahu-tahu ditarik ke 32. Nah, itu biasanya. Nah, makanya harus memperlakukan busur itu harus sesuai spek. Contohnya ini tarikan di 26, jangan lebih. Resiko lebih itu akan patah di sini. Karena setiap boyer itu dia sudah memperkirakan kekuatan tarikannya itu. Jadi kalau dia di situ ditulisinnya tuh banyak 28/28 berarti dia 28 lbs, tarikannya sampai 28. Jangan lebih.
Kalau lebih bahayanya di situ. Nah kalau dia orang yang tinggi-tinggi biasanya tuh tarikan bisa sampai 32 tuh. Kayak Kak Ucup depan tuh dia 20. Itu sudah pernah matahkan busur api itu. Pas lomba lagi. Jadi karena beliau tinggi itu busur cuma di 28, ditarik di 32. Langsung patah ini. Untungnya bawa busur cadangan. Jadi itu ya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Sementara itu. Oke, kalau nggak ada Abi izin Iya. mau pamit ke Unmul dulu ya. Ya, syukran Abi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.